We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Ki Dalang T. Bun Leong, atau sering disebut Ki Sabdo Sutejo, seorang dalang di Surabaya. Sangat terkenal beliau. Dalang wayang kulit. Ki Dalang mungkin bisa diceritakan sudah berapa generasi di Indonesia sejak nenek moyang atau kakek moyang datang ke Nusantara ini. Silakan. Saya tahunnya itu ya dari Dalang Tionghoa itu Pak Harjunadi yang dari Nganjuk itu. Itu angkatan di atas saya. Terus ada lagi berapa dalang dari Nganjuk, ada berapa 2 atau 3 orang. Terus sekarang sudah ada dalang dari kota Jawa Tengah, Muntilan itu juga ada. Itu di atas saya. Kemudian yang generasi muda juga ada. Di Semarang juga. Gitu. Nah, kalau dari keluarga Ki Dalang sendiri itu sudah berapa generasi Ki Dalang tinggal di Indonesia? Tadi kan di... Dalang. Hah? Saya keturunan bukan keturunan dalang loh. Oh, enggak, ya saya tahu. Tapi maksudnya kok bisa kakeknya mempunyai bisnis di pewayangan itu loh. Oh, gitu. Kakek saya itu usaha wayang orang dulu. Buka usaha wayang orang. Tahun 60-an berapa begitu. Nah, waktu saya masih begitu lahir, sering diajak nonton wayang sama engkongku itu. Gitu loh. Jadi tiap hari kan, zaman dulu kan hiburan kan, TV kan ada. Jadi kalau nontonnya ya nonton ketoprak, ludruk, wayang orang. Seperti itu. Sudah di Surabaya, buka di daerah Pacar Keling. Gedung kayak gedung besar di dekat pasar itu. Nah itu dulu punya engkongku. Dekat pinggir sungai itu ada gedung besar Pacar Keling. Itu gedung wayang orangnya di situ. Kemudian karena seringnya itu aku mulai seneng toh, mulai bayi umur 3-4 bulan itu terlalu sering. Sedangkan gamelan itu kalau pulang kan di Surabaya ada beberapa wayang orang. Beberapa grup wayang orang yang ada di kota Surabaya. Nah, setiap perjalanan pulang ke rumah, itu ada gedung wayang orang lagi. Nah, setiap dengar jalan itu ada wayang orang gamelan bunyi. Saya nangis, si bayi. Saya masih 3 bulan itu nangis. Pengen nonton wayang lagi. Si nenekku itu tahu, wah ini supaya menang nangis itu godongnya gedung wayang mana. Masuk ke gedung wayang mana. Diam. Setiap masuk gedung wayang orang, diam. Nah, sering dengan waktu TK itu aku sudah dileskan wayang orang. Jadi wayang anak-anak lestari wayang orang gitu. Bakar foto, wayang orang apa gitu. Karena dari wayang orang itu tiap hari Sabtu sama hari Sabtu ya, itu saya nonton wayang orang di THR, wayang orang Suwandowo. Nah, setiap nonton wayang orang itu saya SD kelas 1 sampai SD kelas 3 atau kelas 4 itu hampir tiap minggu sekali nonton wayang orang. Dia pasti nonton wayang orang itu. Nah, efek dari nonton wayang orang itu, saya tiap pulang dari nonton wayang orang, praktek wayang kerdus. Saya mengundang anak kecil-kecil di rumah, tetangga-tetangga yang sebaya saya, tak dongeng. Saya nonton wayang lakonnya Gatot Kaca Kromo.
Saya praktek kalau wayang kerdus itu di rumah. Teman-teman tuh tak dongengin saya pakai kayak wayang kerdus gitu. Ya zaman dulu kan masih ada orang jual keluntungan, orang jual wayang kerdusan itu. Nah itu ada. Sampai kakek itu marah-marah sama bakule itu. Kalau lewat depan rumahku tak tawat botol. Ya. Uang jajan itu kan tiap hari lihat itu orang itu lewat. Leh, anunya ada wayang baru lah. Aku setiap ada wayang baru mesti beli, wayang baru mesti beli gitu loh. Hobi beli wayang gitu loh. Sampai sekarang hobi beli wayang. Masih Ada ada, wayang baru. masih ada yang waktu kecil itu wayangnya masih ada. Oh, sudah diambil sama teman, anaknya teman saya. Anaknya teman saya itu senang wayang kulit gitu loh. Supaya napak tilas jadi dalang seperti saya. Wayangmu tak ambil aja dan anakku sudah dalang kayak kamu gitu loh. Oke. Loh, Ki Itu Dalang, pengendangku. Yang minta wayang itu pengendang saya. Saya dalang wayang kulit itu pertama kali tahun 75 SD. Masih SD kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 5. Ya. dan itu sudah mantap itu pada waktu SD itu. Gimana ya? Wong namanya baru belajar 1 tahun. Tapi ya ngomongnya kan berdasarkan hafalan. Jadi bukan berdasarkan kita bisa ngomong Jawa. Habis turun wayang, panggung wayang kulit, saya masih kembali bahasa Indonesia. Bisa ngomong bahasa Jawa tidak bisa. Tapi kalau main di panggung, saya bisa ngomong Jawa. Gitu. Nah, yang uniknya seperti itu. Turun panggung bahasa Indonesia. Bisa ngomong bahasa Jawa ya bisa menerima, tidak bisa mengeluarkan. Pada waktu anak-anak dulu. Bisa menerima, tapi mengeluarkan kata-kata bahasa Jawa. Kalau ngokok bisa. Kalau bahasa Kromo tidak bisa. Tapi bisa dengar kromo itu. Ya, itu pada waktu temannya kakek itu orang Brimob juga menganjurkan. Om, sama Pak Engkongku di Ceko. Om, putu ini di lesno dalang aja. Nah, itu tahun 74. Les dalang, tahun 74 itu, kemudian si guruku dapat job main di kampungku. Dapat dana dari kantornya main wayang orang penerangan. Seperti penerangan. Nah, saya suruh ekstra, main berapa? Main 2 jam. Pertama kali main 2 jam dulu. 2 jam. Lakonnya Wahyu Cakraningrat. Lakonnya Wahyu Cakraningrat. Gitu. Nah, ya silakan. Nah, setelah itu, kan setiap ada acara, kan pengen pentas terus toh. Guruku pentas kemana-mana. Ayo, ekstra gitu. Nah, pada suatu saat ada lomba dalang anak-anak tahun 78. Saya suruh ikut lomba itu dan juara 1 tingkat Jawa Timur. Terus berangkat ke Jakarta masuk 10 besar aja pada waktu itu. Yang pada saat itu angkatan saya ya adik Pak Mantep yang ragil yang menang itu. Loh, Ki Dalang saya mau tanya ya. Ya. Kakek itu kok bisa bisnis wayang orang? Beliau itu dari Cina atau memang sudah generasi keberapa Generasi ketiga. di Indonesia? Ketiga. Oh, beliaunya generasi ketiga. Ya. Jatuh. Generasi ketiga. Oke. Berarti Ki Dalang udah generasi kelima ini? Iya. Oke. Nah, kalau Papa dan Mama setuju dengan dunia dalang ini, Ki? Ya, yang penting pada saat itu yang penting anak itu senang untuk ada kegiatan supaya tidak bosan boring sekolah terus gitu loh. Nah dulu kan tiap 2 minggu sekali main wayang orang anak-anak. Aku dulu di SD sampai kelas 5. Kelas 6 aku tidak main. Sudah tidak boleh main wayang orang karena sama ujian SD toh. Itu stop sampai SMA atau SMP kalau salah. Baru sesekali. Yang kalau wayang kulit itu
kan mainnya kan cuman saat itu kan tidak lama, 1 jam atau apa, tidak perlu waktu ngapalno setiap hari. Kan kalau wayang orang kan setiap minggu 2 kali 1 minggu mainnya 1 bulan 2 kali, per 2 minggu sekali wayang. Wayangnya main di Taman Remaja Surabaya, wayang orang. Nah kalau di wayang kulit kan tidak 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali, sebulan sekali, gitu. Tak longgare, aku pingin main nggak? Oke, nggak pingin main ya nggak main, gitu loh. Dan itu Tergantung akunya juga. ya, dan itu satu-satunya pemain Tionghoa pada waktu itu. Di Surabaya waktu itu aku yang anak-anak ya. Anak-anak pada waktu itu aku satu-satu. Kalau yang remaja Seniorku dewasa, ya Pak Junaidi. oh Pak Junaidi. Dewasa nggak ada waktu itu Pak Junaidi. Oh, Sudah oke. meninggal. Oke, Ki Dalang, waktu itu bisa belajar sampai ke Solo ya? Ke Semarang. Oh, ke Semarang, Jalannya bukan belajar. Solo. Iya, Pak Narto Sabdo kan Semarang. Oke, oke. Sama Dan almarhum Narto Sabdo Semarang. itu Tahun 70 SMA ya? SMP. SMP, oke. Setelah Berapa menang lama? sampai Pak Narto meninggal tahun 85. Sampai aku SMA lah. Dan itu bolak-balik terus Semarang, Surabaya? Setiap 1 minggu aku pulang, pokoknya hari Sabtu itu hari libur, tanggal kecepet, aku bolos. Bolos, berangkat, naik travel kan langsung sana, di sana ditunggu, langsung berangkat ke kota mana gitu. Pulang ya, langsung naik bis, dan kalau ke Jakarta ya naik pesawat pulang. Wah, niat sekali ya. Sewaktu Niat di sekali. Ya berangkat dewek, aku kemana-mana sendiri mulai SMP loh. SMP kelas 2 sudah jalan dewek kemana-mana. demi wayang itu. Demi wayang. Wah. Sewaktu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, walaupun katanya terpaksa, apa mengalami gejolak batin, Ki? Ya karena orang tua mau nggak mau, kalau nggak kan kuliah di ekonomi, nggak bisa ngoni ya, nggak dapat uang jasa ya. Mau nggak mau ya terpaksa. Aku ya ikut anjurannya orang tua. Kamu harus kerja, kantor, oke, tak turuti aja. Tapi ya nggak lama, sampai usia aku 27 atau 28, hampir 30 aku keluar. Nah, manajer juga, manajer accounting di salah suatu perusahaan juga. Ki Dalang, saya mau tanya kembali ke tahun 69, sewaktu bisnis pewayangan itu tutup. Ya. Mengapa kok sampai tutup pada waktu Yang itu? orang Iya, betul. Milik kakek itu. iya, pada waktu itu izinnya tidak boleh. Mulai ada DIN 30 SPKI itu loh. Nah, izin wayang kan di kota Surabaya tidak boleh, ditutup. Terus pindah kota gitu ya, main di Cepu, main di Tuban, main di Bojonegoro gitu, wayang itu. Ki Nah, Dalang aku tahu, tidak ikut Mas. Ki Dalang tahu mengapa kok tidak boleh mengadakan wayangan pada waktu gestok itu, setelah gestok. Saya masih bayi, nggak ngerti Pak. Masalah itu Oke. waktu itu. Tahu-tahu gedungnya itu disita sama aparat, terus apa dan sebagainya. Pokoknya gamelan disita, apa disita. Akhirnya ya kata hiburannya gimana gitu loh. Pokoknya pada waktu itu tidak jelas lah. Nggak tahu tiba-tiba gamelan wayang nggak ada semua. Gitu. Sama gedung lagi. Nah, orang-orang kan nama hidupi orang kan, terus pindah ke kota-kota lain. Main di Bojonegoro, main di Tuban, main di Cepu gitu itu. Akhirnya biar karena kalau musim hujan kayak gini kan penontonnya tidak ada.
kalahnya kalau hujan, Pak. Kalau nggak musim hujan ya tetap rame, katanya Oh, gitu. oke, oke, oke. Sampai 69 langsung tutup semua, udah nggak kemana-mana lagi berarti? Iya, Oke, usahanya ganti usaha angkut barang, ngkong tuh, angkutan, oke, oke. ngirim-ngirim pasir, apa-apa gitu. Nah, sewaktu kuliah dan kerja itu juga masih aktif di pewayangan Ki Dalang, Sangat aktif. sangat aktif. Iya. Dan pada waktu itu aku kemudian di kampus ngajari ketoprak, ngajari bentuk sendera tari apa-apa. Tapi kan yang latih sih bukan aku, tapi kan ada krunya sendiri gitu loh. Nah aku yang bagian promotornya, ngumpul anak-anak, milih anak-anak untuk pentas di Cadrayoga Tekta di mana-mana gitu. Ya kepala regunya memilih seniman anak-anak penari-penari itu waktu itu penabuh gamelan, dan waktu itu masih belum musim campur sari ya. Rata-rata ya belajar gamelan. Ki Dalang selain mempunyai trademark seorang keturunan Tionghoa sebagai dalang, apa spesialnya Ya, Ki Dalang dalam memainkan wayang? Silakan. kalau saya misalnya ya kata orang sih kayak Pak Narto Sabdo gitu. Kalau nonton saya, wah kok kayak Pak Narto gitu. Tapi sekarang mengikuti era perubahan zaman kan, musik juga diperbarui eranya kan. Zaman dulu, kalau dulu istilahnya jadi yang angkatan saya jadi wayang klasik, kalau saya itu istilahnya klasik. Sekarang sudah mengikuti era zaman sekarang, iringan diperbarui, terus ya apa-apa tema-tema juga cara dialog dan adegan-adegan juga digarap lah lebih lebih bagus lah daripada yang dulu begitu. Selain selain belajar wayang, dari kecil katanya juga favorit dengan Gatot Kaca atau Gatot Kaca. Mengapa Ki Betul. Dalang? Ya saya suka banget, malah pertama kali saya milih belajar nari pun ya tari Gatot Kaca itu karena dia istilahnya berani mati untuk berkorban jiwa, sampai mati untuk negara, istilahnya begitu. Pengorbanannya luar biasa. Ngadepi sampai supaya orang tuanya keluarga menang perang Bratayuda itu kan dia berani berkorban. Yang penting keluargaku berhasil mengalahkan Kurawa itu. Nah, saya senang jiwa patriotnya itu aku suka banget. Dan itu Pahlawanannya harus baca. dan itu juga mempengaruhi kehidupan Ki Dalang. Ya juga sih, sangat-sangat mempengaruhi dalam kehidupan ini. Ya namanya kita belajar seni mulai dari kecil ya, mau nggak mau kan terbawa. Karakter wayang, karakternya ini apa-apa pasti ada sedikit itu terbawa gitu. Nah, Ki Dalang mempraktekkan banyak ritual kejawen. Kalau di media-media ditulis itu karena Ki Narto Sabdo ya. Apa manfaat ritual-ritual tersebut, Ki Dalang? Silakan. Ya, kalau secara dulu waktu saya anak-anak, kalau kamu ingin jadi dalang, supaya bisa bernama, jadi satu, harus mengurangi tidur, makan. Misalnya harus sering puasa, sering melek, atau dan sebagainya. Itu bahwa kalau melek sampai sekarang masih terbawa sampai sekarang. Kalau tidur itu kadang-kadang 2 hari 2 malam nggak tidur ya kuat. Saya ini kemarin semalam nggak tidur. Gitu. Kalau makan ya kuat-kuatan makan, itu cari makan sekali, cari makan 2 kali, itu ya umum ya. Kalau sekali kadang-kadang nggak makan sekali ya pernah, sama sekali ya pernah untuk itu. Kalau sampai ritual kayak masih keris, barang itu ya, itu kakek kutok yang jalan. Kalau aku kurang begitu mengerti hal-hal masalah seperti itu. Kongkris kongku itu
ditaruh di meja aja hujan deres langsung anu kok, langsung start gak hujan kok. Percaya dan tidak ini. Satu-satunya orang punya gawe tanpa pakai terop itu ngkong. Jadi punya gawe nanggap wayang orang itu tanpa terop. Jadi yang kebetulan ada orang ngerti ya istilahnya, orang pintar lah. Nah, buat apa datangkan jauh-jauh dari Semarang? Wong sing di omah pinter iso nerang udan. Gitu. Memang mau main itu wah kok wis grebes gak karu-karuan ini rek. Nah, terus akhirnya menengok si orang yang didatangkan dari Semarang itu tidak berhasil nerang udan. Tambah deras. Engkongku gregeten langsung ngambil keris kayak meja kayak kok kembang apa gitu. Kembang setaman tak kembang apa. Gitu. Langsung nggak ada setengah jam langsung terang. Nah, orang kalau dulu itu kan mesti setiap tempat itu masih dikasih bunga. Itu kakek itu gitu. Jadi kamar, terus tempat wayang, letak wayang itu dikasih bunga. Bunga telon lah itu istilah 3 warna. Tiap hari Kamis itu katanya orang tua itu sing omah itu orang sing gitu. Jadi mau tidak mau harus dikasih makan. Katanya seperti itu. Benar enggak, tapi memang kenyataan percaya atau tidak mungkin itu mungkin ya ada sih, menurut saya ada. Tapi sejak engkau meninggal, mak meninggal sudah tidak pernah melakukan seperti itu. Seperti jamasan keris atau apa. Nah, mamaku itu udah hilang keris sampai sekarang keris hilang kabeh. Kemarin sing aku sing waduh sing orang nagih meneng sean orang maling teko moro-moro gak didolong barang itu ya punya semua. Wong tahu dirampok gak jadi kok rumahku itu. Nah, yang tahun ya. itu aku cerita tadi sama makku. Oh, ngkongmu itu luar biasa. Dan beliau juga praktisi kejawen. Dibilang kejawen ya enggak, zaman dulu kan enggak ada. Enggak seperti sekarang, iya kan? Ada izinnya. Kalau dulu kan orang ngaku kejawen pun itu ya mesti agamanya apa? Penguji pun ya enggak boleh pada waktu itu ya, enggak ada. Katanya cuma 5 agama tok yang itu. Ya mau enggak mau ya sesuai dengan apa yang ada di agamanya ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Nah sekarang kejawen sekarang banyak banget bentuknya. Kalau semenjak engkau tidak ada, kami semua pindah ke Katolik. Oke. Iya. Ki Dalang ini ada Pak Teddy dari Semarang tanya, apakah ada ritual khusus untuk lakon wayang Baratayuda? Kalau Baratayuda tidak ada ritual khusus sih, kalau saya. Kalau seperti Sastro Jenderal Diningrat itu pakai. Pak Anarto dulu harus ada sajen. Kalau lakon-lakon yang pakai untuk semacam ruwat-ruwat itu harus pakai sajen. Kalau wayangan standarnya tetap pakai sajen yang satu bungkus itu kayak diwadahi apa ya namanya ya, ada ayamnya, ada apa gitu loh di situ itu. Sajen dalang itu kan ada sajen wayang gitu, sajen gamelan, sajen wayang. Mestinya harus ada itu. Tapi orang-orang sekarang tidak mengharuskan seperti itu, cukup dikasih bunga atau apa gitu. Tapi kalau orang lama biasanya masih dilengkapi sajen cok bakal istilahnya. Ada cok bakal yang ditaruh di gedong minimal satu. Kalau ritual khusus ya lakon-lakon seperti ruatan-ruatan itu pakai ritual. Paling tidak sajen harus lengkap. Nah, Ki Dalang masih mempraktekkan itu? Masih. Kalau ada acara seperti itu, bisa pakai.
Nah, Kebetulan akhir-akhir ini ceritanya yang dibutuhkan nggak pakai gitu-gitu sih, rata-rata orang gembira tok, nggak pernah nanggep seperti yang ruwatan-ruwatan kan jarang. Ruwat desa pun itu intinya yang cerita yang bersambungan dengan kondisi sekarang, misalnya keadaan negara seperti apa. Wah, itu sekarang suasana pandemi, ya diserempet-serempetno golek cerita sing ada berbau-bau seperti itu. Ada gandeng rapete istilahnya begitu. di dalam sejak TK, SD sampai sekarang ini ada nggak teman atau sahabat yang berjuang bareng nguri-nguri budaya wayang? Atau sendirian dengan para senior atau bagaimana? Sementara ini saya masih ada beberapa rekan. Tapi dulu temanku SMP yang waktu sama saya, rata-rata sampai sekarang suka wayang. Teman-temanku SMP, SD, yang barengan aku satu kelas, satu sekolahan, itu suka wayang semua rata-rata. Dan di rumahnya ada yang punya wayang juga. Nggak ketang 5 atau 5 biji atau 1 biji, 2 biji punya wayang. Teman-teman, walaupun Tionghoa itu kan sering ke rumah anak-anak itu. Oke, apa ini Gatot Kaca? Jadi mau tidak mau kan mereka terbawa. Ini tadi apa? Itu, mana-mana kan tak cerita nih, oh nggak wayangan. Jadi kan waktu SMP kan ya sering pentas gitu loh. Mau tidak mau kan mereka tahu. Kalau jalan ke rumah ya mesti bongkar wayang, mesti mereka main ke rumah gue, bongkar wayang, baca-baca mainan wayang. Oke, Ya, teman-teman, pengenalan wayang itu mulai dari kecil gitu. Pengenalan wayang harus dari anak-anak lah. Untuk mempunyai, untuk dewasa supaya suka itu dari anak-anak harus ditanamkan seperti itu. oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan untuk Ki Dalang, tolong ditulis di chat atau bisa buka speaker. Silakan, pertanyaan saya sudah hampir habis. Ki Dalang melihat wayang sudah seperti sahabat, saudara. Ya seperti jiwa saya sendiri nonton wayang. Saya 1 tahun ini tanpa nonton wayang live itu sudah pusing. Nonton main di TV terus saya bosen, ingin langsung nonton. Saya juga dari kecil kan suka nonton wayang. Dalam siapapun jelek, bagus semua tak tonton pada waktu itu. Nggak pernah milih-milih kalian. Selama ada waktu, kita berangkat nonton. Di Surabaya atau di kota lain juga? Loh, kalau kota lain juga. Apalagi ketoprak. Ketoprak dulu kan ada Cukup Budoyo. Main di mana, pindah di mana tak luruk nonton. Dan ya kangen nonton. Masih main di Madiun. Nonton. Di Malang, di Sulung Malang. Selama bisa ada kendaraan untuk ditempuh ya, kita berangkat nonton. Wayang kulit ya gitu. Pak Narto main di mana ini? Main di Solo, main di mana di Madiun. Kita susul. Tiap hari gitu, main di mana nih? Main di sini. Pokoknya masih ada kendaraan yang melewati tempat itu, saya mesti berangkat. Nah, sampai di kota tersebut mesti ada, aku udah nyampe. Gitu loh. Janjian jam. Jadi zaman dulu kan tidak ada HP. Jadi harus dihitung. Jadi kalau datang itu janjian mesti sebelum 1 jam sebelum dijemput, aku udah harus siap di situ tempat di mana dijemput itu. Nah, Ki Dalang kalau melihat dari tahun 60-an sampai sekarang ini, perkembangan wayang itu berkembang atau mandek atau Jangan kayak 60-an, tahun 70-an. 70-an? Iya, iya. Saya rasa semakin bagus karena apa? Sekarang anak-anak muda-muda, remaja-remaja yang belajar wayang kulit itu dari dalam itu banyak. Belajar nabuh gamelan semakin banyak. Nah, saya tidak khawatir kalau dalam tidak ada generasi penerus, tidak. Pasti ada generasi penerusnya. Dan saya lihat anak-anak muda sekarang lebih pintar-pintar dari zaman dulu. Iya. Sekarang anak SMA itu sudah bisa baca notasi wayang.
SMP sudah bisa baca notasi gending. Sinden masih SMP sudah bisa nyindeni kelasnya gending-gending sudah bisa. Ayak, onang-onang itu sudah bisa ada seperti itu. Sekarang anak itu sudah ikut aku nyindeni aku. Jadi rata-rata sinden sekarang masih usia di bawah 20. Jadi 18, 19, 20. Sekitar segitu. Dan mereka sekolah seni atau otodidak? Mereka ada yang khusus, ada yang sekolah seni. Dasarnya mereka dulu kan khusus dulu. Ikut sanggar. Setelah itu ada yang teruskan masuk sekolah SMKI, ada yang kuliah di Solo, atau sebagainya seperti itu. Mereka anak itu rata-rata anaknya pengrawit saya, anaknya pesinden saya, gitu pada waktu itu. Sekarang kan sudah gede-gede. Pada waktu itu mereka masih 3-4 tahun, ya 5 tahun, 6 tahun, gitu kan sering nonton saya wayangan. Dan itu saya mereka udah SMA. Suatu saat saya dalam di TVRI Jawa Timur tahun 2016. Kamu berani tanam buaya wayangan? Oh berani om, oke, gitu. Buat kerawitan ya, seusia kamu semua, oh bisa, siap, kelompoknya. Kita carikan sinden yang usianya sebaya mereka semua. Semenjak itu di Surabaya kerawitan muda lancar banget. Banyak yang suka pakai kerawitan anak-anak, kerawitan remaja gitu. Dan Ki Dalang sendiri punya murid atau siswa yang bakal meneruskan seperti Kinarto Sabdo ke Ki Dalang? Nah, untuk ini saya tidak punya murid. Untuk ini saya belum punya. Belum ada yang daftar minta belajar sama saya, itu belum ada. Dan saya itu kadang-kadang saya bingung. Saya itu kalau ngajari orang itu nggak seberapa orang nangkep atau gimana ya. Kadang-kadang seperti itu kan, hobi jadi guru sama hobi pentas itu beda kok ya. Pak Narto itu kalau ngajar itu nonton aku main dalang, ya itu. Nonton main aku main, ya itu belajar. Jadi belajarnya nonton pagelaran itu. Ya mungkin ketularan Pak Narto itu mungkin. Kalau ngajar, besok, nanti kalau selesai pagelaran tanya, yang nggak ngerti apa tanya. Misalnya ibaratnya, wah, jika aku udah pakai sekolah ini, ibarat SD, SMP langsung masuk kuliah. Tanpa masuk SMA gitu nggak pakai. Dan Pak Narto langsung ke kelas atas, yang lebih tinggi. Ki Dalang ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Pak Tibun Leong menyikapi terobosan-terobosan dalang baru muda yang inovatif, bahkan ada yang sampai keluar dari pakem, silakan. Oh, kalau saya itu haknya anak-anak juga, karena mereka satu, dia ingin menarik penonton dan supaya dia bisa jadi terkenal, iya kan? Orang suka itu kan macam-macam. Oh, aku udah dalang kayak Pak Anom, niru Pak Anom. Tak api-api orang niru, pasti lebih pilih Pak Anom. Ya, iya toh. Nah, kalau mereka buat ide kreasi baru, silakan. Itu buat identitas untuk dia sendiri. Mas saya ngomong dulu, itu bagus sekali. Kenapa? Dia membuatkan warna tersendiri untuk dia sebagai dalang. Iya toh. Kalau misalnya jalannya Pak Antus itu seperti itu, arwahum Pak Antus seperti itu, ya kan? Terus dia buat warna lagi, ya mirip seperti itu, tapi dia olah lagi. Nah, itu inovasi baru. Monggo. Tapi tergantung masyarakat toh, bisa menerima atau tidak. Itu loh, cara bisa diterima di masyarakat atau tidak. Itu yang bisa menerima kan masyarakatnya. Kalau dalang, oh silakan. Yang penting masyarakat mau bisa menerima enggak? Harapanmu itu bisa menerima enggak? Seperti itu. Okay. Tapi rata-rata inovasi baru itu bentuknya macam-macam. Ada yang dari garapan perang, sabetane, ada yang dari garapan iringan, dan lain-lain. Atau dramatisnya, atau kan kalau pakem kan urutannya seperti ini harus urut seperti zaman dulu loh. Urutannya pakemnya jangan dirubah. Nah, sekarang kan ada pakai flashback, iya kan?
menceritakan kembali cerita yang dulu dibuat cerita dongeng kan itu kan zaman Pak Andes sudah ada seperti itu. Jadi dalam Pak Pasaran dia menceritakan kembali cerita yang lama. Ini Mas Rizky, dia ngomong kalau di Surakarta juga masih ada pagelaran wayang orang dan masih rutin diselenggarakan di Taman Balai Kambang sampai pandemi datang. Di sana dibentuk tim untuk pementasan dan diubah susunan pemain dan panitianya setiap 1 tahun sekali dan didanai oleh Dinas Kebudayaan. Di Surabaya nggak ada ya Ki Dalang ya? Jawa Timur. Tahun kemarin masih ada di Surabaya yang katakan Dinas Wisata Surabaya, wayang orang, ludruk, ketoprak, gitu. Diadakan di gedung sebelahnya itu DPR dulu bekasnya Distrik Mitra itu loh. Rumah Bahasa. Nah, di situ. Oke. Setiap bulan 2 atau 3 kali biasanya ada wayang atau ketoprak, ludruk, macam-macam. Ki Dalang, Anda kan seorang Tionghoa Ya. dan dalang-dalang kebanyakan suku Jawa. Ada bedanya nggak Ki Dalang untuk permainan atau waktu mendalangnya, atau Anda sudah menjiwai sifat dan karakter dalang-dalang Jawa? Kita kan belajarnya dari dalang Jawa ya, otomatis kita berusaha tidak nyimpang dari pakem-pakem yang ada di Jawa itu. Gitu. Jadi kalau untuk misalnya yang menanggap orang Tionghoa, otomatis saya selesai di bahasa Tionghoa. Kalau ada penonton Tionghoa yang menanggap main di Sibolga, otomatis mereka bahasa Jawanya mereka kan kurang di daerah Sumatera Utara. Nah, itu otomatis kan saya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dicampur bahasa Jawa sedikit, ada dialek bahasa Mandarin sedikit. Mereka kan bahasa Mandarinnya bagus. Tapi ya saya jelas kalah sama orang sana kan lebih mahir bahasa Mandarin daripada saya. Rata-rata kita mengikuti situasi dan masyarakat setempat yang ada di tempat itu. Dan kami kan sudah pernah ke Kalimantan, di Banjar juga pernah, Banjarmasin, Balikpapan juga, Lampung, di Dagu itu, Payangan juga, di sini di Jogja itu juga pernah. Pak Paul Medan mengatakan saya pernah melihat dalang Leong tampil di Sibolga acara perayaan Wasa Biku Jinadama. Betul. Iya, betul sekali. Saya diundang yang Jinadamu itu 2 kali, pertama di Sibolga dan di Jakarta. Ulang tahunnya fase beliau. Oke. Sibolga, berarti beliaunya nonton saya di Sibolga ya Pak. Pak Paul masih ingat saya ya Pak. Orang Medan kok. Iya. Saya pengen main di Medan. Kapan dia diundang ke Medan ya? Iya, kapan? Saya masih menunggu diundang ke Medan ini. Semoga pandemi segera selesai. Syukuran di sana ya Pak. Ki Dalang saya mau tanya, nah sekarang kan katanya tahun kemarin cuma pentas 3 kali. Ya. Nah, selain itu apa masih latihan, apa nganggur, atau masih berkarya, atau bagaimana? Berkarya ya tetap nulis-nulis aja di rumah lah. Nganggur gini ya banyak nulis naskah atau apa gitu. Terus nonton teman-teman dalang, terus kita rangkum. Oh ini yang bagus, oh ini yang baik kita ambil, kita rangkum. Oh yang ini bagus ini bisa ditiru. Kita tetap orang Jawa bilang tetap pulaan. Mana yang baik dipakai seperti itu. Kan namanya belajar itu tidak ada batasnya. Sampai kapanpun tetap harus belajar. Di usia tua tetap harus belajar. Kalau nggak belajar ketinggalan Pak. Dalang pun juga ilmunya bisa ketinggalan. Iyalah, mengikuti perkembangan. Perkembangannya kan
setiap saat, setiap waktu itu kan tetap ada, Pak. Kita menyesuaikan lah. Saya menyesuaikan situasi sekarang seperti apa. Nah, rata-rata anak-anak itu kebetulan sekarang yang nabung kan masih anak usia di bawah 20-an ya. Mereka rasanya suka, ibaratnya suka yang jreng tabu aja pukul keras. Gending-gending tidak masuk mereka. Sukanya gending yang garapan, pukulannya banter-banteran itu istilah orang awam bilangnya pokoknya yang penting ditabur ruso banter rame ya, seperti itu. Kita ngikuti seperti itu. Kenapa? Kalau tidak tak ikuti, mereka nanti perlahan-lahan akan menjadi yang halus. Perasaan mereka masih, ibaratnya mereka masih kenceng-kencengnya dulu. Nanti kalau sudah tambah usia, akan semakin baik, rasanya bakal entuk. Tidak apa-apa, tak biarin nanti. Suatu saat pasti belajar gending. Karena tuntutan gitu. Karena masih anak-anak kan senangnya, wah rawain suntik rame. Gitu. Biar mereka senang dulu, kalau sudah senang, otomatis kita bisa memperhalus perasaannya itu perlahan-lahan. Dan itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Itu secara spontan nanti bisa perlahan-lahan, tidak langsung. Langsung kan butuh research yo, tidak bisa. Kadang-kadang ada yang juga, waduh saya tidak kuat ngapal gending kan ada aturannya toh, kendangnya kan macam-macam kan beda-beda, bedayan, gending kosek dan sebagainya macam-macam ya. Nah mereka kan belum sampai ke situ anak-anak, iya toh. Kan mereka belajarnya masih suka yang ukuran radra, ketawang, terus naik bibit apa gitu. Ki Dalang pernah pentas dengan gamelan-gamelan Majapahit ya. Betul. Ya, apakah itu benar-benar gamelan-gamelan dari zaman Majapahit? Saya cek dari tulisan anunya kelihatan ada. Dan tokoh perancaannya itu kelihatan ada. Dan tulisannya tahunnya juga ada dalam bentuk tulisan Jawa. Itu dulu yang punya kakakku, terus dijual ke orang daerah pinggiran. Nah, di sana diopeni di sana, terus suatu saat tahun 2019 atau 2020 kemarin, nah itu ketua yayasan Universitas Wijayakusuma pengen wayangan khas Mojopahit, dikasih gamelan Mojopahit. Ya itu tak bawa ke Universitas Wijayakusuma pentas itu. Lakonnya Pak Raja Wijaya Jumeneng Ratu. Dan itu gamelan kondisinya masih lengkap? Ada yang nggak lengkap, ada yang nggak lengkap sih. Karena ya mungkin perbedaan dari rumahnya kakakku ke rumahnya yang baru, yang pembeli yang baru ini mereka nggak ngerti gamelan. Jadi barangnya kurang apa nggak tahu. Terus ini kok perancaannya ada, balungannya nggak ada. Nah itu keteleset di mana kan nggak ada. Mereka dia nggak ngecek gitu loh, taruh mana. Jumlahnya kan mestinya ada, jumlahnya ada 10 gitu ya. Balungannya sisa 7, yang 3 kemana belum tahu. Itu istilahnya gamelan monggang. Gede-gedean. Apa itu gamelan monggang? Ya ukurannya besar untuk tamu atau raja datang itu kan mesti tabu gamelan seperti itu. Jadi kalau itu dipakai kalau raja datang, raja Majapahit datang, nah itu yang gamelannya pakai gamelan itu. Kalau untuk wayang kulit kurang cocok. Itu hanya untuk menghormati kedatangan raja, buka pasewakan itu. Misalnya raja datang, raja turun dari sana kembali ke Kedaton, nah itu pakai iringan itu. Patut. Mas Rizky mengatakan setuju Pak, saya sendiri juga suka melihat wayang yang menyelipkan isu-isu atau cerita yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, viral
namun dibuat unsur humoris, jadi pesan tetap tersampaikan. Ya. Sekarang harus begitu, Pak. Pak. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan dan apa berita-berita apa yang viral, kita nggak ikuti zaman. Jangan sampai kita kalah dengan yang lain-lainnya. Nah, anak muda itu kan sekarang rata-rata seperti itu lah. Kalau jalan tua rata-rata kan klasik vakuming ini sih nggak mau terima masukan kanan kiri kan. Nah, orang zaman sekarang kan nggak bisa seperti itu semua, Pak. Inginnya yang enak dipandang, enak dilihat, didengarkan ya enak, rasanya enak, dan materinya itu bisa mencakup di masa sekarang, bukan di masa yang lalu. Materi pentas pewayangannya itu loh. Nah, biasanya penontonnya Ki Dalang itu muda, tua, atau Campur. campur? Campur. Oke. Dan mereka yang muda-muda bisa melekan sampai pagi? Rata-rata bisa. Tapi kebanyakan mereka goro-goro lawak buyar gitu. Kebanyakan seperti itu. Lawak itu paling jam 2, jam setengah 3, selesai. Nah, memang sekarang musimnya ditambahi pelawak itu untuk penontonnya itu loh, mengikat penonton bisa tahan lama. Kadang-kadang ada bintang tamu, kadang-kadang mendatangkan artis dari Hongaria, dari Jepang, dan lain sebagainya. Saya dulu pernah pakai wayangan, mencatat rekor muri, wayangan ditabut dengan dan ini orang asing dari 10 negara. Tahun 2009. Dapat mencatat rekor muri itu. Yang soprano. Siapa pesindannya, yang orang asing atau siapanya? Semua sang nabu ya, sang nabu. Oh. Yang nabu. Tapi ya dikuati orang dari kita juga. Jadi yang ngerebut, yang ngender itu orang Jawa, orang Jepang, Gambang orang Jepang, ngender orang Jepang. Terus yang mendang, yang gamung itu dari Inggris, dari Prancis, itu dari Hongaria, Mbak Aki. Apa? Oh iya, Mbak Aki. Iya, Mbak. Mbak Agnos Sipusti. Iya. Saya sering ikut saya, Pak. Oh, sering ya? Sering. Oh, okay. Pak Paul Medan mengatakan kalau Iya, Pak. Pak Paul Medan. Pak Paul? Pak Paul Medan ngomong kalau lagi wayangan yang penting makanan kecil dan kopi lancar tersedia bisa sampai pagi. Oh iya. Selesai wayangan. Saya malah ngidam bisa wayangan di Medan ini ceritanya. Kapan Medan wayangan, Pak? Semoga Eyang Sinan Bambu masih berkenan mengundang wayangan saya ke Medan. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Silakan bertanya. Monggo, masih bertanya. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai, bisa diundang wayang ke Medan. Makan enak. Nah, iya, saya kangen sama teman-teman di Medan. Sudah lama nggak ke sana. Kapan wayangan sana? Matang Siantar, di mana? Tapi enaknya di Medan, Pak, ini rasanya. Apanya kok enak di Medan ini? Diundang di Medan rasanya lebih seger. Biasanya yang dinandamu biasanya kalau ulang tahun. Mudah-mudahan tahun ini pandemi sudah sirna wayangan di sana. Amin, amin, amin. Ki Dalang, kalau doanya untuk pewayangan Ki Dalang sendiri pakai doa apa? Kalau saya masih pakai selama pakai apa Katolik sih sekarang sih. Tetap Jawa juga ada. Ya istilahnya tidak begitu terlalu nyambat kasih ganyang itu tetap ada lah. Istilahnya ngono, enggak ninggalno adat yang sudah ada gitu loh. Tetap kita menghormati budaya. Jadi itu istilahnya bukan bukan gondohan atau apa, tapi itulah budaya Jawa itu menunggu.
nggak iso ditinggal gitu loh. Tetap harus ada. Rasanya cukup Ki Dalang untuk malam ini. Oh, gitu. Ya, ya. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini eh, bisa saya ucapkan banyak terima kasih berkenan untuk mengikuti acara ini. Semoga Tuhan memberikan berkah rezeki yang banyak untuk semuanya. Dan saya minta doanya mudah-mudahan nanti pandemi ini sudah selesai, COVID sudah sirna dari Indonesia. Nanti semua sudah syukuran, jangan lupa tetap tangkap wayang. Itu nomor satu. Amin, Syukurannya amin. tetap tangkap wayang. Saya tahu itu di Kalimantan atau di Medan. Saya incer yang di Medan itu. Pasti wayangan kita. Oke, oke. Kapan-kapan kita ketemu di Surabaya. Ki Dalang. Boleh. Ya, ya. Tak kira Bapak ini di orang Solo. Waduh ini modelnya kayak orang Solo gini. Tinggalnya di Solo. Enggak, deket-deket. Jangan nanti kalau di Surabaya. Terima kasih Ki Dalang atas waktunya, atas pengetahuannya. Ya, terima kasih ya Pak Marto ya. Ya, kita harus ketemu Sampai ketemu. Ketemu Jumpa Darat ya. Ya, siap.